Oke, saya ulangi ya. Jadi POD yang diusulkan hanya dikaitkan dengan hasil produksi dari upaya secondary recovery atau IOR ya. Nah, yang besarnya sama dengan produksi lapangan tersebut, dikurangi dengan produksi primary berdasarkan produksi baseline yang disepakati SKK Migas dan K3S. Nah, untuk kegiatan POD secondary recovery atau IOR ini, dia akan disetujui oleh masih SKK, Kepala SKK Migas ya. Dan ini adalah contohnya ya, mungkin dari primary phase-nya atau baseline-nya itu produksinya seperti ini ya. Lalu dari skenario itu ya, untuk skenario POD secondary recovery didapat penambahan minyak ya dari secondary phase-nya ini adalah yang biru ini ya. Lalu dilakukan skenario lagi berupa tertiary recovery ya, atau IOR, maka terdapat incremental recovery-nya sebesar ini. Oke, jadi ada tiap skenario ini ada penambahan ya, dari mungkin dilakukan injeksi air atau juga dilakukan uh, kegiatan LR seperti ini ya, injeksi surfaktan atau injeksi kimia ataupun injeksi thermal ya, atau uh, injeksi panas dan lain-lain seperti itu ya. Next, yang terakhir adalah put on production ya, atau POP, merupakan usulan memproduksi minyak dan atau gas dari suatu sumur temuan eksplorasi pada wilayah kerja produksi ya, dengan tie-in kepada fasilitas produksi yang sudah ada di sekitarnya ya, atau existing facilities. Oke, ini mungkin biasanya ini yang dilakukan di ini ya, di lapangan-lapangan tua perusahaan yang sudah di abandon ya, atau ditinggalkan ya. Contohnya itu dari ini ya, KSO ya, kontrak kerjasama operasi ya. Nah, biasanya memang untuk melakukan WOP ini fasilitas produksi itu memang sudah ada ya. Jadi tinggal digunakan lagi ya. Namun jika di kemudian hari dianggap perlu dibangun fasilitas produksi tersendiri ya, maka POP ini harus diajukan kembali menjadi POD seperti itu ya. Untuk maksimal 2 Nah, ini syarat-syaratnya ya, maksimal 2 sumur dalam satu usulan POP, lalu POP maksimal diajukan 2 kali untuk lapangan yang sama, dan jika lebih maka dapat diajukan sebagai POD ya, atau Plan of Development. Dan untuk POP ini disetujui oleh Kepala Deputi Pengendalian Perencanaan seperti itu ya. Nah, ini ada ilustrasi POD, POD2 dan seterusnya ya, POP, POSD dan unitisasi antara WK ya. Jadi ini ya, mungkin ini awalnya ini WKP-nya ya, wilayah kerja produksinya, lalu yang warna kuningnya adalah POD 1-nya ya. Lalu suatu perusahaan ini dia mengembangkan struktur yang lainnya yang masih dalam WKP-nya ya. Lalu ini menjadi POD 2 ya. Lalu tahun depannya mungkin ya, di tahun selanjutnya dia mengembangkan lagi ya, perencanaan pengembangan di struktur mungkin dia masih overlay dengan struktur yang dikembangkan di POD 1 seperti itu ya, atau berada di bagian atas dari reservoir yang ini, atau dia berada di bagian bawah gitu ya. Jadi kan sumurnya masih bisa memanfaatkan sumur yang menembus lapisan yang kuning ini ya. Maka ini menjadi dokumennya adalah klasifikasi POD-nya adalah POFD atau Plan of Further Development. Lalu untuk yang POP ya, mungkin di struktur yang berdekatan dengan sumur-sumur ini ya, reservoir-reservoir ini, untuk mengembangkan ini dia bisa menggunakan atau ini ya, menggunakan fasilitas produksi yang ada di sekitarnya ya, dari si struktur-struktur ini. Maka ini masih klasifikasi POD-nya adalah POP ya. Namun kalau dia ingin membangun fasilitas sendiri di sini, maka harus berubah menjadi POD. Seperti itu ya. Nah, ini adalah isi-isi dari dokumen POD ya. Yang pertama itu adalah executive summary-nya, lalu yang kedua geological finding and review ya, sama kayak kita tuh bab 2-nya lah ya.
Lalu yang ketiga reservoir description-nya, yang keempat reserve and production forecast. Ini udah masuk ke tahap ini ya, dynamic modeling-nya ya. Lalu yang kelima drilling and completion. Lalu yang keenam production facility, ya fasilitas produksi. Yang ketujuh ini adalah skenario pengembangan lapangannya. Yang kedelapan HSE dan corporate social responsibility-nya. Yang kesembilan adalah ASR ya, abandonment and site restoration. Yang 10 project schedule and organization. Yang ke-11 local content. Yang ke-12 commercial ya. Yang ke-13 conclusion. Dan yang ke-14 adalah attachment-nya atau lampiran-lampirannya ya, berupa technical support data, MOM ya. MOM-nya adalah minute of meeting ya, lalu cost estimation dan spreadsheet economic ya, seperti itu. Ini adalah isi-isi dari dokumen plan of development seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu ya materi pengenalan dari POD dari saya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang aspek subsurface yang mungkin seperti itu ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.